Emosi adalah bagian paling manusiawi dari diri kita. Namun anehnya sejak kecil kita jarang benar-benar diajari cara mengelolanya dengan sehat. Kita hanya mengenal dua pilihan ekstrem, meledak atau memendam. Saat marah, kecewa, atau tersinggung, sebagian orang meluapkannya tanpa kontrol hingga melukai orang lain. Sementara sebagian yang lain memilih diam, menekan semuanya ke dalam, berharap waktu akan menyembuhkan. Padahal kedua cara ini sama-sama berbahaya. Emosi yang meledak menghancurkan hubungan, merusak citra diri, dan sering meninggalkan penyesalan. Sebaliknya, emosi yang dipendam perlahan menggerogoti kesehatan mental, menjelma menjadi stres, kecemasan, bahkan kebencian yang tak disadari. Ironisnya, banyak orang mengira menahan emosi adalah tanda kedewasaan, padahal seringkali itu hanya bentuk pelarian yang lebih halus. Filsafat, stoikisme, dan psikologi modern sepakat pada satu hal penting. Emosi bukan musuh yang harus diperangi, tetapi sinyal yang perlu dipahami. Mengendalikan emosi bukan berarti mematikannya, melainkan menempatkannya di posisi yang tepat, agar kita tetap tenang tanpa kehilangan ketegasan dan jujur tanpa menyakiti. Dalam video ini kita akan membahas 7 cara mengendalikan emosi tanpa harus meledak atau memendam, cara-cara yang jarang diajarkan, namun sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari. Jika kamu sering merasa lelah secara emosional, mudah tersulut, atau justru terlalu sering mengalah hingga terluka, pembahasan ini bisa menjadi titik balik penting dalam hidupmu. 1. Sadari bahwa emosi datang dari pikiran, bukan dari kejadian. Banyak orang percaya bahwa emosi muncul karena kejadian di luar dirinya. Kita marah karena dihina, sedih karena ditinggalkan, kecewa karena tidak dihargai. Sekilas penjelasan ini terdengar masuk akal. Namun jika kita telusuri lebih dalam, sebenarnya emosi tidak lahir dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara pikiran kita menafsirkan peristiwa tersebut. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tetapi merasakan emosi yang sangat berbeda. Yang satu tenang, yang lain meledak. Perbedaannya bukan pada situasi, melainkan pada makna yang mereka berikan. Stoikisme sejak ribuan tahun lalu sudah menekankan hal ini. Epictetus mengatakan bahwa bukan hal-hal yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap hal-hal tersebut. Artinya, ketika emosi muncul, yang perlu kita perhatikan pertama kali bukan orang lain, bukan keadaan, tetapi dialog batin kita sendiri. Apa yang sedang kita katakan pada diri kita saat itu? Apakah kita langsung menyimpulkan bahwa kita direndahkan, tidak dihargai, atau diperlakukan tidak adil? Ketika emosi datang tiba-tiba, kebanyakan orang langsung bereaksi tanpa jeda. Inilah yang membuat emosi terasa seperti bom waktu. Padahal di antara kejadian dan reaksi, selalu ada ruang kecil bernama kesadaran. Sayangnya ruang ini sering kita lewati. Kita terbiasa bereaksi otomatis, mengikuti kebiasaan lama yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, luka yang belum sembuh dan keyakinan yang tidak pernah diuji. Mulailah dengan satu kebiasaan sederhana, namun sangat kuat. Setiap kali emosi muncul, tanyakan pada diri sendiri, apa pikiran yang baru saja muncul di kepalaku? Bukan siapa yang salah, bukan kenapa ini terjadi, melainkan apa cerita yang sedang aku percayai sekarang. Misalnya, saat kamu marah karena dikritik, mungkin pikiranmu berkata, aku tidak dihargai, atau aku selalu dianggap bodoh. Pikiran inilah yang memicu emosi, bukan kritik itu sendiri. Kesadaran ini penting karena emosi tidak bisa dikendalikan secara langsung, tetapi pikiran bisa dipelajari dan dilatih. Ketika kamu mampu mengamati pikiran tanpa langsung mempercayainya, intensitas emosi akan menurun dengan sendirinya. Kamu tidak menekan emosi, tetapi juga tidak dikuasai olehnya. Kamu berdiri di posisi pengamat, bukan korban. Ini juga menjelaskan mengapa memendam emosi seringkali terasa melelahkan. Kita berusaha menahan luapan emosi, tetapi tidak pernah menyentuh akar masalahnya, yaitu pola pikir yang terus berulang. Emosi yang tidak dipahami akan mencari jalan keluar lain, entah dalam bentuk sindiran, sikap dingin, atau ledakan di waktu yang tidak terduga. Mengendalikan emosi bukan soal menjadi dingin atau tidak peduli.
Justru sebaliknya, ini tentang menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Dengan menyadari bahwa emosi berasal dari pikiran, kita mendapatkan kembali kendali atas diri kita. Kita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perilaku orang lain untuk merasa tenang. Kita belajar bahwa ketenangan adalah keterampilan batin, bukan hadiah dari dunia luar. Poin pertama ini adalah fondasi dari semua poin berikutnya. Tanpa kesadaran ini, teknik apapun hanya akan menjadi penahan sementara. Namun ketika kamu mulai memahami cara pikiran bekerja, kamu akan menyadari bahwa emosi bukan sesuatu yang harus dilawan, melainkan dipahami. Dan dari pemahaman itulah pengendalian diri yang sejati mulai terbentuk. 2. Beri jeda sebelum merespons, bukan menekan emosi. Salah satu kesalahan terbesar dalam mengelola emosi adalah mengira bahwa mengendalikan emosi berarti langsung menenangkannya atau bahkan menghilangkannya. Akibatnya, banyak orang memilih menekan apa yang mereka rasakan demi terlihat dewasa, sabar, atau kuat. Padahal, menekan emosi dan memberi jeda adalah dua hal yang sangat berbeda. Menekan emosi berarti berpura-pura tidak merasakan apa-apa, sementara memberi jeda berarti mengakui emosi itu ada, namun tidak langsung bertindak berdasarkan dorongan sesaat. Ketika emosi muncul, tubuh bereaksi lebih cepat daripada pikiran rasional. Detak jantung meningkat, napas menjadi pendek, otot menegang. Dalam kondisi ini, kemampuan berpikir jernih menurun drastis. Jika kita langsung berbicara atau bertindak, yang keluar biasanya bukan versi terbaik dari diri kita. Disinilah jeda menjadi kunci. Jeda bukan kelemahan, melainkan bentuk kecerdasan emosional yang jarang dilatih. Stoikisme mengajarkan pentingnya menguasai respons, bukan mengendalikan kejadian. Kita tidak selalu bisa mengatur apa yang terjadi, tetapi kita selalu punya pilihan tentang bagaimana merespons. Jeda memberi kita ruang untuk memilih respons, bukan sekadar bereaksi. Bahkan jeda beberapa detik sudah cukup untuk menurunkan intensitas emosi dan mengaktifkan kembali pikiran rasional. Memberi jeda bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya, mengambil 3 napas dalam sebelum menjawab, menundukkan pandangan sejenak, atau berkata jujur, "Aku butuh waktu sebentar untuk berpikir." Kalimat ini sering dianggap lemah, padahal justru menunjukkan kendali diri yang kuat. Orang yang benar-benar tenang tidak merasa perlu membuktikan apapun secara instan. Yang perlu dipahami, jeda bukan berarti menghindari masalah. Justru sebaliknya, jeda memungkinkan kita menghadapi masalah dengan kepala dingin. Banyak konflik membesar bukan karena masalahnya besar, tetapi karena respons emosional yang tergesa-gesa. Kata-kata yang keluar saat emosi memuncak seringkali sulit ditarik kembali, dan penyesalan biasanya datang terlambat. Memberi jeda juga membantu kita membedakan antara emosi sesaat dan nilai yang kita pegang. Saat marah, keinginan untuk menyerang atau membela diri terasa sangat kuat. Namun setelah emosi mereda, seringkali kita menyadari bahwa reaksi tersebut tidak sejalan dengan prinsip hidup kita. Jeda melindungi kita dari bertindak bertentangan dengan nilai diri sendiri. Banyak orang takut memberi jeda karena khawatir dianggap kalah, tidak tegas, atau dimanfaatkan. Padahal orang yang terbiasa meledak justru mudah ditebak dan mudah dikendalikan. Sebaliknya, orang yang mampu menahan respon dan memilih waktu yang tepat untuk berbicara memiliki posisi psikologis yang lebih kuat. Ketika kamu tenang, kamu memegang kendali. Memberi jeda juga mencegah emosi dipendam terlalu lama. Emosi yang diakui namun tidak langsung diekspresikan secara impulsif akan lebih mudah diproses. Setelah jeda, kamu bisa menyampaikan perasaan dengan lebih jujur dan terarah, tanpa menyakiti atau menyalahkan. Inilah jalan tengah yang sehat antara meledak dan memendam. Poin kedua ini mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari menghilangkan emosi, tetapi dari kemampuan menunda reaksi. Dalam jeda itulah kebijaksanaan muncul. Dan semakin sering kamu melatih jeda, semakin besar kendali yang kamu miliki atas dirimu sendiri. Bahkan di situasi yang paling memicu emosi sekalipun. 3. Belajar menamai emosi agar tidak dikuasai olehnya. Banyak orang merasa emosinya kacau, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka tidak tahu apa yang sedang mereka rasakan.
Semua perasaan bercampur menjadi satu. Marah, kecewa, sedih, takut, dan lelah, tanpa bisa dibedakan dengan jelas. Ketika emosi tidak diberi nama, ia akan terasa lebih besar dan lebih menguasai diri. Sebaliknya, ketika emosi dikenali dan dinamai, intensitasnya seringkali langsung menurun. Psikologi menyebut proses ini sebagai affect labeling, yaitu memberi label pada emosi yang sedang dirasakan. Penelitian menunjukkan bahwa hanya dengan mengatakan, "Aku sedang marah" atau "Aku merasa kecewa", aktivitas emosional di otak dapat menurun. Ini bukan sugesti, melainkan mekanisme biologis. Dengan menamai emosi, kita mengaktifkan bagian otak yang bertanggung jawab atas kesadaran dan pengendalian diri. Masalahnya, sejak kecil banyak dari kita tidak dibiasakan mengenali emosi secara spesifik. Kita hanya mengenal kategori besar seperti marah atau sedih, padahal di balik itu ada banyak nuansa. Marah bisa berarti tersinggung, frustrasi, cemburu, atau merasa tidak dihargai. Sedih bisa berarti kehilangan, kecewa, atau merasa sendirian. Tanpa kejelasan ini, emosi terasa seperti gelombang besar yang menenggelamkan. Menamai emosi bukan berarti mengeluh atau membenarkan perilaku impulsif. Justru ini adalah langkah awal untuk bertanggung jawab atas apa yang kita rasakan. Ketika kamu bisa berkata, "Aku bukan sekadar marah, aku merasa tidak dianggap," kamu mulai memahami kebutuhan emosional di baliknya. Dari sini, respons yang muncul akan jauh lebih sehat dibanding sekadar meluapkan amarah. Stoikisme juga menekankan pentingnya kesadaran diri. Seorang stoik tidak menyangkal perasaan, tetapi berusaha memahami sumbernya. Dengan menamai emosi, kamu memisahkan dirimu dari emosi tersebut. Kamu tidak lagi berkata, "Aku adalah kemarahanku," melainkan, "Aku sedang merasakan marah." Perbedaan kalimat ini terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar terhadap cara kita memandang diri sendiri. Latihan sederhana yang bisa kamu lakukan adalah berhenti sejenak saat emosi muncul dan bertanya, "Apa yang sebenarnya aku rasakan sekarang?" Jangan terburu-buru menjawab, biarkan dirimu jujur. Mungkin yang muncul bukan marah, melainkan takut ditolak. Bukan kesal, tetapi lelah karena terlalu banyak menahan. Kejujuran ini adalah bentuk keberanian emosional. Menamai emosi juga mencegah kita memendam perasaan terlalu lama. Ketika emosi tidak diakui, ia akan mencari jalan keluar lain, seringkali dalam bentuk sikap pasif-agresif atau ledakan di kemudian hari. Dengan memberi nama, emosi terasa lebih terkelola dan tidak lagi menumpuk tanpa arah. Selain itu, kemampuan menamai emosi membuat komunikasi dengan orang lain menjadi lebih sehat. Alih-alih menyalahkan atau menyerang, kamu bisa mengungkapkan perasaan secara jelas dan dewasa. Kalimat seperti, "Aku merasa kecewa karena tidak dilibatkan," jauh lebih efektif daripada, "Kamu selalu mengabaikanku." Emosi tersampaikan tanpa harus melukai. Poin ketiga ini mengajarkan bahwa emosi bukan untuk ditekan atau dilawan, melainkan dikenali. Semakin jelas kamu memahami apa yang kamu rasakan, semakin kecil kemungkinan emosi itu mengendalikanmu. Dengan menamai emosi, kamu mengambil langkah penting untuk berdamai dengan dirimu sendiri, tanpa harus meledak atau memendam. 4. Pisahkan antara perasaan dan tindakan. Salah satu sumber terbesar konflik dalam hidup adalah keyakinan keliru bahwa setiap perasaan harus segera diwujudkan dalam tindakan. Ketika marah, kita merasa perlu membalas. Ketika kecewa, kita ingin menjauh atau bersikap dingin. Ketika tersinggung, kita terdorong untuk menyerang balik. Padahal, merasakan sesuatu dan bertindak berdasarkan perasaan tersebut adalah dua hal yang sangat berbeda. Mengendalikan emosi bukan berarti tidak merasakan apa-apa, melainkan mampu memilih tindakan yang tepat meskipun perasaan sedang tidak nyaman. Banyak orang tumbuh dengan pola pikir bahwa menahan tindakan sama dengan memendam emosi. Ini tidak sepenuhnya benar. Memendam emosi berarti menolak atau menyangkal apa yang dirasakan. Sementara memisahkan perasaan dan tindakan berarti mengakui emosi sepenuhnya, tetapi tidak membiarkannya menjadi satu-satunya penentu perilaku. Kamu boleh marah, tetapi tidak semua kemarahan harus diekspresikan dalam bentuk kata-kata kasar atau tindakan impulsif. Stoikisme sangat menekankan prinsip ini.
Seorang stoik memahami bahwa perasaan adalah reaksi alami, tetapi tindakan adalah pilihan moral. Kamu tidak bisa selalu mengontrol apa yang muncul di dalam dirimu, tetapi kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan setelahnya. Kesadaran ini memberi jarak yang sehat antara dorongan emosional dan keputusan yang diambil. Ketika emosi muncul, seringkali ada desakan kuat untuk segera melakukan sesuatu agar perasaan itu mereda. Namun tindakan yang dilakukan demi meredakan emosi sesaat seringkali justru menimbulkan masalah baru. Kata-kata yang diucapkan dalam keadaan marah mungkin membuat lega sejenak, tetapi meninggalkan luka jangka panjang. Dengan memisahkan perasaan dan tindakan, kamu melindungi dirimu dari konsekuensi yang tidak perlu. Latihan praktis yang bisa dilakukan adalah dengan mengatakan dalam hati, perasaan ini valid, tetapi aku tidak harus bertindak sekarang. Kalimat sederhana ini membantu menurunkan tekanan internal. Kamu memberi ruang bagi dirimu untuk merasakan tanpa terburu-buru bereaksi. Seiring waktu kamu akan menyadari bahwa banyak emosi yang memudar dengan sendirinya jika tidak langsung ditindaklanjuti. Memisahkan perasaan dan tindakan juga membantu kita menjadi lebih konsisten dengan nilai hidup. Saat emosi menguasai, kita cenderung bertindak bertentangan dengan prinsip yang sebenarnya kita yakini. Kita mungkin ingin menjadi pribadi yang tenang dan bijaksana, tetapi emosi sesaat menyeret kita ke arah sebaliknya. Dengan menjaga jarak antara perasaan dan tindakan, kita memberi kesempatan pada nilai dan akal sehat untuk memimpin. Banyak orang takut jika tidak langsung mengekspresikan perasaan, emosi itu akan menumpuk. Namun yang membuat emosi menumpuk bukanlah penundaan tindakan, melainkan kurangnya pemahaman dan pengolahan emosi. Ketika perasaan diakui, dinamai, dan dipahami, ia tidak perlu segera dikeluarkan secara impulsif. Ia bisa disalurkan dengan cara yang lebih tepat dan konstruktif. Poin keempat ini mengajarkan bahwa kedewasaan emosional bukan diukur dari seberapa cepat kita bereaksi, tetapi seberapa bijak kita memilih tindakan. Kamu tetap manusia yang merasakan marah, sedih, dan kecewa, tetapi kamu tidak lagi menjadi budak dari perasaan tersebut. Dengan memisahkan perasaan dan tindakan, kamu menemukan kebebasan yang selama ini banyak orang cari, tanpa harus meledak atau memendam. 5. Ekspresikan emosi dengan jujur, bukan reaktif. Banyak orang mengira bahwa selama mereka mengeluarkan emosi, maka emosi itu sudah dikelola dengan baik. Padahal ada perbedaan besar antara mengekspresikan emosi secara jujur dan meluapkannya secara reaktif. Ekspresi yang jujur bertujuan untuk dipahami, sementara reaksi emosional bertujuan untuk melampiaskan. Yang satu membangun kejelasan, yang lain seringkali memperkeruh keadaan. Reaksi emosional biasanya terjadi secara spontan dan dipenuhi tuduhan. Nada suara meninggi, kata-kata tajam, dan fokusnya lebih pada menyalahkan daripada menjelaskan. Setelahnya, mungkin ada rasa lega sesaat, tetapi sering disusul penyesalan atau konflik lanjutan. Sebaliknya, ekspresi yang jujur lahir dari kesadaran dan niat untuk menyampaikan apa yang dirasakan tanpa melukai. Stoikisme mengajarkan pentingnya berbicara sesuai akal sehat, bukan dorongan emosi. Seorang stoik tidak diam ketika ada yang perlu disampaikan, tetapi juga tidak berbicara ketika pikirannya sedang dikuasai emosi. Inilah keseimbangan yang sering terlewatkan, berani mengungkapkan perasaan, namun dengan cara yang terkontrol. Ekspresi emosi yang jujur dimulai dari bahasa yang digunakan. Alih-alih berkata, "Kamu selalu membuatku marah, cobalah. Aku merasa marah ketika situasi ini terjadi." Perbedaan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar. Fokus berpindah dari menyerang orang lain ke menjelaskan pengalaman batin sendiri. Dengan cara ini, emosi tersampaikan tanpa memicu pertahanan berlebihan dari lawan bicara. Banyak orang memendam emosi karena takut konflik. Namun justru karena dipendam, emosi tersebut muncul dalam bentuk yang tidak sehat. Sindiran, sikap dingin, atau jarak emosional. Mengekspresikan emosi dengan jujur mencegah akumulasi perasaan negatif yang bisa meledak di kemudian hari. Ini bukan soal menjadi keras atau lembut, tetapi soal menjadi jelas. Waktu juga memainkan peran penting. Ekspresi emosi yang sehat jarang berhasil jika dilakukan saat emosi masih memuncak.
Disinilah poin-poin sebelumnya saling terhubung. Setelah memberi jeda dan memahami apa yang dirasakan, barulah emosi bisa diekspresikan dengan cara yang lebih matang. Kejujuran tanpa kendali bisa melukai, tetapi kendali tanpa kejujuran hanya menciptakan jarak. Ekspresi yang jujur juga menuntut keberanian untuk menerima respons orang lain. Tidak semua perasaan akan langsung dipahami atau diterima. Namun tujuan utama dari mengekspresikan emosi bukanlah mengontrol reaksi orang lain, melainkan setia pada diri sendiri. Kamu menyampaikan apa yang perlu disampaikan dengan cara yang selaras dengan nilai dan integritasmu. Dengan mengekspresikan emosi secara jujur dan tidak reaktif, kamu berhenti bermain peran. Kamu tidak lagi berpura-pura kuat dengan memendam atau terlihat berani dengan meledak. Kamu hadir apa adanya, tetapi tetap bertanggung jawab. Inilah bentuk kedewasaan emosional yang jarang diajarkan, namun sangat penting untuk hubungan yang sehat dan kehidupan batin yang lebih tenang. 6. Terima bahwa tidak semua emosi harus diselesaikan seketika. Banyak orang merasa gelisah ketika emosi tidak langsung hilang. Ada dorongan kuat untuk menyelesaikan perasaan secepat mungkin, entah dengan mencari jawaban, meminta kepastian, atau memaksa diri agar segera tenang. Padahal tidak semua emosi perlu dan bisa diselesaikan saat itu juga. Beberapa emosi membutuhkan waktu untuk diproses, bukan ditekan atau dipaksa lenyap. Kita hidup di budaya yang serba cepat, termasuk dalam urusan perasaan. Kita terbiasa mencari solusi instan, seolah setiap emosi adalah masalah yang harus segera dibereskan. Akibatnya, ketika emosi bertahan lebih lama dari yang diharapkan, kita mulai menghakimi diri sendiri. Kita menganggap diri lemah, berlebihan, atau tidak dewasa. Padahal perasaan yang menetap seringkali hanyalah tanda bahwa ada sesuatu yang penting sedang diproses oleh batin. Stoikisme mengajarkan penerimaan terhadap apa yang berada di luar kendali kita, termasuk ritme emosi itu sendiri. Kita bisa mengelola respons, tetapi tidak selalu bisa menentukan kapan emosi akan sepenuhnya mereda. Dengan menerima kenyataan ini, tekanan internal berkurang. Kita berhenti melawan perasaan dan mulai memberi ruang baginya untuk berlalu secara alami. Menerima emosi bukan berarti pasrah atau membiarkan diri terjebak di dalamnya. Ini berarti mengakui keberadaannya tanpa terburu-buru menuntut hasil. Ketika kamu berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa jika perasaan ini belum selesai hari ini, kamu sedang menunjukkan belas kasih pada diri sendiri. Sikap ini justru mempercepat pemulihan karena emosi tidak lagi dilawan. Banyak emosi yang terasa berat karena kita menambahkan lapisan penilaian di atasnya. Kita tidak hanya sedih, tetapi juga marah karena merasa sedih. Kita tidak hanya kecewa, tetapi juga kecewa pada diri sendiri karena belum bisa move on. Dengan menerima bahwa emosi butuh waktu, lapisan penilaian ini mulai luruh, dan perasaan terasa lebih ringan. Penerimaan juga mencegah kita mengambil keputusan penting saat emosi belum stabil. Keinginan untuk segera membereskan perasaan seringkali mendorong tindakan tergesa-gesa, seperti memutuskan hubungan, mengirim pesan emosional, atau menarik diri secara ekstrem. Dengan memberi waktu, kita melindungi diri dari keputusan yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang. Mengizinkan emosi hadir juga membuka ruang refleksi. Tanpa tekanan untuk segera selesai, kita bisa bertanya dengan lebih jujur. Apa yang sebenarnya perasaan ini ajarkan? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Nilai apa yang tersentuh? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang muncul jika kita hanya fokus menghilangkan emosi secepat mungkin. Poin ke-6 ini mengajarkan kesabaran emosional, sesuatu yang jarang dibicarakan. Kamu tidak gagal hanya karena perasaan belum reda. Kamu tidak lemah hanya karena masih merasakan sesuatu. Dengan menerima bahwa emosi punya waktunya sendiri, kamu berhenti memerangi dirimu sendiri. Dan seringkali justru dalam penerimaan itulah ketenangan perlahan kembali, tanpa paksaan dan tanpa luka tambahan. 7. Bangun identitas diri yang tidak dikendalikan emosi. Salah satu alasan terbesar mengapa emosi terasa begitu menguasai hidup adalah karena kita terlalu melekatkan identitas diri pada apa yang kita rasakan. Ketika marah,
kita merasa diri kita adalah orang pemarah. Saat sedih, kita merasa diri kita lemah. Saat kecewa, kita menganggap hidup kita sedang gagal. Tanpa disadari, emosi yang seharusnya bersifat sementara berubah menjadi label permanen tentang siapa diri kita. Stoikisme mengajarkan pemisahan yang tegas antara diri dan keadaan batin yang sedang dialami. Kamu bukan emosimu. Emosi hanyalah pengalaman yang datang dan pergi. Ketika kamu membangun identitas diri yang lebih dalam daripada emosi sesaat, kekuatan emosi untuk mengendalikanmu akan berkurang secara signifikan. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh apa yang kamu rasakan hari ini. Banyak orang terjebak dalam pola pikir, aku begini karena aku merasa begini. Padahal yang lebih sehat adalah, aku merasa begini tetapi aku tetap memilih menjadi diriku. Identitas yang kuat tidak dibangun dari perasaan, melainkan dari nilai, prinsip, dan sikap hidup. Ketika nilai menjadi pusat, emosi menjadi tamu, bukan tuan rumah. Membangun identitas yang stabil dimulai dari pertanyaan sederhana namun mendalam. Aku ingin menjadi pribadi seperti apa terlepas dari emosiku? Apakah kamu ingin menjadi orang yang tenang, jujur, bertanggung jawab, atau berani? Ketika pertanyaan ini dijawab dengan jelas, emosi tidak lagi menentukan arah hidup, melainkan hanya mewarnainya. Saat emosi datang, orang dengan identitas yang kuat tidak panik. Mereka tidak merasa harus segera bertindak atau berubah. Mereka tahu bahwa perasaan ini tidak mendefinisikan diri mereka secara keseluruhan. Marah tidak membuatmu menjadi orang jahat. Sedih tidak membuatmu menjadi orang lemah. Semua emosi adalah bagian dari pengalaman manusia, bukan ukuran nilai diri. Identitas yang tidak dikendalikan emosi juga membuat kita lebih konsisten dalam tindakan. Kita tidak lagi berkata atau berbuat sesuatu hanya karena sedang merasa tertentu. Kita bertindak berdasarkan siapa kita ingin menjadi. Inilah bentuk pengendalian diri yang paling dalam. Bukan menahan emosi, tetapi tidak membiarkannya menentukan karakter dan arah hidup. Banyak orang mencoba mengelola emosi dengan teknik, tetapi lupa membangun fondasi identitas. Akibatnya, setiap kali emosi datang lebih kuat, teknik pun runtuh. Dengan identitas yang jelas, emosi sekuat apapun tidak mudah menggoyahkanmu. Kamu tetap bisa merasakan tanpa kehilangan arah. Poin terakhir ini menyatukan semua poin sebelumnya. Ketika kamu sadar bahwa emosi berasal dari pikiran, memberi jeda, menamai perasaan, memisahkan perasaan dari tindakan, mengekspresikan emosi dengan jujur, dan menerima waktu proses, semua itu menjadi lebih mudah jika identitasmu tidak rapuh. Kamu menjadi pribadi yang memegang kendali, bukan karena emosimu hilang, tetapi karena kamu tahu siapa dirimu di balik semua emosi itu. Mengendalikan emosi bukan tentang menjadi dingin, kebal, atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah proses untuk menjadi manusia yang lebih sadar, jujur, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Emosi tidak pernah menjadi masalah utama. Yang sering menimbulkan masalah adalah cara kita merespons emosi tersebut, entah dengan meledak tanpa kendali atau memendam hingga melukai diri sendiri secara perlahan. 7 cara yang telah kita bahas menunjukkan bahwa ada jalan tengah yang sehat dan dewasa. Jalan di mana emosi diakui tanpa dikuasai dan diungkapkan tanpa merusak. Dengan memahami bahwa emosi berasal dari pikiran, memberi jeda sebelum merespons, menamai perasaan, memisahkan perasaan dari tindakan, mengekspresikan emosi dengan jujur, menerima waktu proses, serta membangun identitas diri yang kuat, kita belajar hidup lebih tenang di tengah tekanan. Ketenangan bukan hasil dari dunia yang selalu ramah, tetapi dari batin yang terlatih. Semakin kamu mengenal dirimu sendiri, semakin kecil kekuatan emosi untuk mengendalikanmu. Kamu tidak perlu menunggu semua masalah selesai untuk merasa damai. Kamu hanya perlu belajar berdamai dengan apa yang kamu rasakan, tanpa kehilangan kendali atas siapa dirimu. Pada akhirnya, mengelola emosi adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Bukan demi terlihat kuat di mata orang lain, tetapi agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih jernih, stabil, dan bermakna. Karena orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang tidak pernah emosional, melainkan mereka yang mampu tetap sadar dan utuh, bahkan saat emosinya sedang bergejolak.